Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mamiluki Tarot mau bacakan tentang pesan darinya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Ini adalah message daily. Aku harap kita semua diberikan kebaikan, diberikan kenikmatan, dan diberikan kekuatan dalam menghadapi perubahan diri, terutama dalam agama kita lebih dekat lagi kepada ilahi. So kita membaca doa guys menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pesan darinya. Oke. Dia bilang only you have a key to my heart. Jadi dia hanya minta kepada ilahi, kepada Allah agar bisa membantu dia dan kita untuk union. Karena hanya kamu atau kita ya yang memegang kunci hatinya. Di sini aku lihat ada thank you to forgiveness me and still love me after I've been hurting you until now. Ya dia tahu ya, dia merasa memang telah menyakiti kamu berkali-kali sampai sekarang pun kalian masih memaafkan dia. Dan ini membuat dia ya merasa ya kalian adalah kunci kebahagiaannya. Dia sangat merindukan kalian di sini. Sangat-sangat merindukan, tapi dia memang yang aku lihat ya, dia memang ego. Kenapa? Karena dia sebenarnya ingin banget telepon kalian, ingin banget telepon, tapi memang dia merasa kalian sudah happy tanpa dia. Jadi dia nggak mau mengambil resiko untuk telepon kalian, dan juga dia tidak mau ngambil resiko. Makanya dia bilang jangan paksa aku untuk mencintai kamu lagi. Ya, padahal dia merindukan kamu di sini. Jadi ibaratnya dia munafik. Dia sudah takut dulu sebelum berjuang. Di sini yang kulihat. Dan dia merasakan ya kalau kalian adalah kunci kebahagiaannya dia. Dan dia tahu sudah membuat kesalahan besar, tapi kalian masih memaafkan dia. Dan dia merasa juga kalian sudah happy ya, kita sudah happy tanpa dia. Itu membuat dia kangen sama kalian. Tapi karena ego, ya dia gak mau kalian memaksa dia untuk mencintai dia lagi, mencintai kalian lagi. Dan ketika dia tahu ya kalian masih memaafkan dia, tapi dia gak mau ngambil resiko loh untuk menelpon kita. Padahal tadinya dia ingin menelpon. Pada akhirnya dia mengikuti ego. Ya udah, gue nggak mau nelfon lu karena gue nggak mau di reject, dan gue nggak mau lu maksa gue untuk mencintai kamu lagi gitu ya. Kita lihat thank you forgiveness. Jadi pesan darinya ya, message daily please. Allahu Akbar. Sebentar guys, kartunya jatuh. Yang jatuh ini guys, Two of Cups. Wow. Ya dia gini ya, dia tahu banget gitu loh kalau kalian ini adalah soulmate-nya dia, adalah twin flame-nya dia. Dia tahu banget gitu. Dan kalian akan selalu memaafkan dia, tapi dia nggak mau mengambil risiko untuk menelpon. Padahal dia ingin nelpon, kangen, rindu banget.
dan dengan egonya, dengan pikiran negatifnya, ya dia merasa kita sudah happy tanpa dia. Ya of course sudah happy karena kita sudah kuat ya di sini. Ya dia ingin union banget. Tapi memang di dalam kebahagiaannya kalian dengan dia selalu ada orang lain yang dia masuki, sehingga dia ingin berbahagianya luar dan dalam. Ya dia rindu banget sebenarnya. Wow, Five of Pentacles ya, kangen banget ini. Kangen untuk bersama. Wow, Three of Swords. Dia sedang terluka ya di sini ya. Terluka dari perasaannya dia yang berbagi, dan dia tahu telah melukai hubungan kalian, terutama kamu yang selalu memberikan telepati dan selalu peduli sama dia. Ya. Five. Jadi di sini yang aku lihat ya. Dia rindu sama kita, tapi dia juga konflik batin ya. Dia nggak mau nelpon kamu padahal dia ingin nelpon, dan dia banyak sekali perang batin dalam dirinya. Ya, dia kehilangan kebahagiaan union dengan kalian, maka dia merindukan kalian ya, merindukan kita. Tapi di sini dia juga mempertahankan egonya, ya antara nelpon atau tidak ke kalian. Ya tuh, antara memberikan pesan atau tidak, ego seperti yang aku bilang. Akhirnya hancur ya, hancur dari pemikiran dia sendiri di sini. Ya dia selalu argumentasi, jadi dia banyak sekali trauma ketika untuk merindukan kamu tuh. Dia coba melawan perasaan dia sendiri. Ini membuat dia hancur sendiri ya dalam pemikirannya dia, dalam egonya dia ya. Jadi dia menghancurkan kejujuran karena dia konflik batin dengan dirinya sendiri di sini. Jadi dia merasa udahlah ngapain juga nelpon, ya paling-paling gue di reject gitu ya, padahal gue kangen banget. Tapi kalaupun gue nelpon sama dia, ya otomatis gue akan dibilang lemah, gue dibilang cengeng ya. Jadi dia ego banget yang dipakai, makanya hancur ya hubungan ini, karena dia selalu ingin mengendalikan, ingin mendikte, ingin mengontrol, dan dia merasa dia mempunyai wewenang dalam hubungan ini. Dan ya karena keegoannya, keras hatinya ya, dia menghancurkan hubungan ini, hubungan twin flame, soulmates, sehingga dia banyak sekali kehilangan ya rasa dirinya untuk meminta maaf, memberikan kabar, karena dia perang batin sendiri. Dan yang membuat dia tuh menjadi berpikiran negatif, wah pasti dia sudah bahagia nih tanpa gue. Sedih, nangis, bahkan di sini juga aku melihat banyak kehilangan, banyak kekecewaan, karena dia tahu ya banyak kekacauan dalam hidupnya, dan dia merasa bersalah karena kita sudah happy tanpa dia. Dia pun merasa berpikir seperti itu guys ya. Dia merasa sekali berpikir seperti itu. Kita bahagia tanpa dia, kita sudah happy, kita sudah senang, kita sudah bisa tersenyum, dan dia banyak kesedihan sekarang ketika melihat kita senang ya. Sedih karena adanya perpisahan, dan di sini juga dia banyak sekali tangisan tentang perjalanan twin flame. Ternyata ya dia mencintai kalian, tapi dia selalu stagnan dengan hubungan di masa lalu ya. Ini membuat dia ketidakstabilan, bahkan juga selalu fokus dari apa yang sudah hilang. Dia tahu kalian masih mencintai, dia tahu, tapi dia reject sendiri dirinya, dia reject sendiri keputusannya dengan cara logikalnya dia, sehingga ya hancur karena dia nggak mau ngambil resiko ya. Makanya dia ingin mengendingkan hubungan ini ya, dan dia coba untuk memulai sesuatu yang baru dengan cara rahasianya, yaitu dengan orang ketiganya di sini ya. Tapi di sini banyak sekali permasalahan yang dia hadapi dengan orang ketiganya ya. Kita lihat, don't push me to love you again.
Ya karena dia kan orangnya selalu datang dan pergi, nggak mau dikendalikan oleh kita. Dia orangnya terlalu percaya diri kalau yang aku bilang di sini. Karena di chariot ya, seseorang yang penuh dengan optimis, penuh dengan ambisi, penuh dengan kekuatan dan mengontrol, bahkan dirinya itu merasa gue fokus kok, gue bisa menjadi pemenang gitu ya. Dengan orang ketiga dia juga merasa aku bisa sukses kok dengan orang ketiga gue, padahal dia sedih banget loh melihat kalian sudah bahagia tanpa dia. Dia coba mengendingkan hubungan ini, membuka lembaran baru, tidak mau mengambil risiko dengan kita, tapi dia membuka lembaran baru, tapi itu secara rahasia ya. Don't to push me to love you again. Ya dia selalu bilang jangan paksa gue untuk mencintai lo terlalu dalam. Tapi dia ternyata sia-sia dengan orang barunya. Ada pembayaran karma yang diberikan oleh ilahi. Kenapa? Karena di sini yang aku lihat ya, kalian sudah bisa sukses, progres kalian, kita semua ya, ini sudah dengan sangat cepat ya action kita tentang spiritual, tentang karir. Bahkan di sini juga kalian mendapati banyak sekali pesan dari orang-orang yang menyukai kalian, menyukai kita, dan dia merasa dia mendapatkan karma karena kalian selalu berpikiran gimana caranya untuk reconciliation ya. Tapi dia endingkan kalian sulit sekali melepaskan dari cara dia mengending, dan kalian juga sebenarnya sulit memulai sesuatu yang baru. Kalian gunakan kepintaran kalian dalam bertelepati dan spiritual sehingga kalian berpikir ya udahlah, aku ingin berbagi aja dengan orang-orang sekelilingku, aku ingin berlaku adil di sini ya, sehingga ada spiritual awakening. Dan di sini kalian komitmen dengan ilahi, mendapatkan keberkahan, progres yang sangat cepat, bahkan juga kalian banyak sekali romance ya, orang-orang yang menyukai, sehingga kalian percaya dirinya dan juga kan tetap memaafkan apapun yang sudah dia lakukan karena dia selalu menduakan kalian ya. Ada dua pilihan, wow ya, ini tuh dia selalu dengan cara pasifnya dia ya, dia cinta tapi dia tidak mengatakan ekspresi, tapi dia menduakan kalian karena dia tidak suka kekalahan, tidak suka kenyataan. Di sini apa yang dia kerjakan dengan orang barunya tidak ada kesuksesan, kekalahan, dan ini membuat dia menyerah. Akhirnya ada pembayaran karma, dengan orang ketiganya pun ada kehancuran ya di sini. Karena mereka juga breakdown juga dengan orang ketiga. Kenapa? Karena sorry to say ya, dia menjadi lemah nih dalam pertandingan. Percaya dirinya bisa dengan kejantanannya. Dia lemah. Dia pasrah dengan kejantanannya. Kemungkinan bisa impoten ya, atau ya bisa seperti itu ya. Karena ya dari kartunya aja sudah tidak mengenakan, kehancuran. Jadi kalau yang aku lihat di sini dia memang banyak penyesalan ya, telah meninggalkan kalian karena ada triparty, dan dia banyak merasa sedih, merasa bersalah, trauma, tangisan, karena ya hubungan kalian ternyata twin flame soulmate yang harusnya bisa union ya, kembali sama kita, tapi ternyata kita ditinggalkan atau dia mengendingkan karena dia merasa ya ada drama dengan kita ya dari adanya orang ketiga. Jadi ya permasalahannya adalah drama dari dirinya dia sendiri, sehingga kita menjadi banyak argumentasi dengan dia karena rahasia yang dia simpan. Tapi di sini dia juga coba untuk datang ke kita ya, tapi ya dengan cara cepat, jadi nggak mau stay gitu ya, nggak mau komitmen, tapi tetap dia ingin menaklukkan, sehingga apa yang dia kerjakan, yang udah dia strukturkan, semuanya sia-sia karena dia memakai ego, ingin memiliki segala yang dia inginkan, memenangi semua apa yang dia harapkan, yang dia kerahkan. Ternyata kehancuranlah yang dia terima
Ya, bisa dengan kehancuran karirnya dia, kewibawaannya dia di sini. Dan ini ada pembayaran karma, bisa berhubungan dengan hukum ya di sini. Maka dia merasa kalian adalah seseorang yang pemaaf ya di sini. Ya, thank you to forgiveness me. Dan dia juga merasa sudah kehilangan kesempatan terbaiknya untuk bisa union dengan kalian. Ya, karena dia ada skandal dengan orang ketiga, tapi dia juga kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dari orang gara-gara orang ketiga ini, sehingga ya dia coba untuk bisa kembali lagi sama kita, untuk memenangkan kita lagi, tapi dia masih dengan orang ketiga. Ya, apa yang dia kejar, apa yang dia inginkan, semuanya sia-sia. Pada akhirnya dia banyak penyesalan, kekecewaan ya dari gagalnya union, karena sebagian sudah ada yang bercerai. Dia masih berpikiran tentang kehilangan ya yang sudah diendingkan suatu keluarga ataupun union ya, karena endingnya itu selalu ada drama ya tentang cara dia menaklukkan, tentang cara dia datang, karena dia merasa ya dialah yang mengontrol, dialah yang mengendalikan, dan dialah sebagai pemimpin yang bisa menjadi hakim sebenarnya. Tapi ternyata apa yang dilakukan dengan cara egonya mendapati suatu kejujuran, keadilan ya, yaitu dengan ya adanya kehancuran karirnya dia, dan juga ada kesia-siaannya dia dengan orang ketiga di sini ya. Sini yang kulihat, maka dia nggak mau ngambil resiko untuk datang ke kita ya, karena dia masih bermain dengan orang ketiga. Dan pada akhirnya dia coba endingkan dengan kita, dan dia coba untuk buka dunia baru dengan orang ketiga. Akhirnya ya dia sendiri yang kalah, dia sendiri yang lemah, dia sendiri yang gagal ya, karena ada pembayaran karma dari cara egonya dia, yaitu dengan kehancuran hidupnya dan juga kehancuran karirnya, kewibawaannya, bahkan juga bisa berurusan dengan hukum. Nah, don't push me to love you again ya, karena dia kan merasa the chariot, seseorang yang penuh percaya diri, berani mengambil tantangan, bisa menaklukkan siapa aja ya, dan juga the king of swords, seseorang yang tegas, seseorang yang mempunyai wewenang, mempunyai pendidikan tinggi atau kedudukan yang tinggi, merasa dia itu adalah raja ya di sini. Tapi ternyata ilahi membangunkan ya tentang pembayaran karma, kehancuran, dan juga berurusan dengan hakim ataupun hukum ya di sini. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di commentsnya channel aku, Lucky Tara TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.